semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya atas nama Sutirawati Moko Agow dengan NIM 231011030022 akan mengamati mengenai tentang praktikum biologi yang berjudul tentang transportasi jaringan-jaringan pada tumbuhan. Dalam sistem transportasi pada manusia, terdapat sistem peredaran darah manusia dari jantung menuju seluruh tubuh. Namun, apakah tumbuhan memiliki sistem transportasi yang sama? Ketika tumbuhan terpotong tidak berdarah, ini menandakan tumbuhan memiliki sistem transportasinya sendiri. Dalam sistem transportasi tumbuhan, terdapat dua jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air yang unsur arah dari akar ke daun, dan floem mengangkut fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikut penampang melintang xilem dan floem pada batang dan akar. Terdapat perbedaan struktur pada bagian batang dan akar. Xilem dan floem terdapat pada karbium vaskular dan memiliki struktur yang berbeda antara terdapat pada daun, batas, dan akar. Xilem dan floem berbentuk jaringan berbulu yang menjangkar dari akar hingga daun. Jaringan xilem pada umumnya tersusun dari sel-sel mati dengan dinding yang sangat tebal, yang tersusun dari zooklinic. Xilem dibagi menjadi dua bagian yaitu serat xilem dan paraklin xilem. Pada bagian akar, paraklin xilem mengampu pada bagian tengah, sedangkan pada batangnya, paraklin xilem lebih menyebar ke arah tepi batang yang membantu memperkokoh tanaman. Jaringan xilem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Berbeda dengan floem yang tersusun dari sel-sel hidup, floem berfungsi untuk mengangkut sampai fotosintesis hingga ke seluruh tubuh tumbuhan. Sifat aliran dari atas dan ke bawah, sedangkan sifat aliran xilem hanya satu arah yaitu bergerak ke bagian atas tumbuhan. Setelah mempelajari bagian-bagian jaringan pengangkut, mari kita belajar bagaimana cara kerja xilem dan floem. Pada prosesnya, xilem melakukan apa yang disebut dengan transpirasi. Transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk uapan air melalui stomata ke udara bebas atau disebut dengan evaporasi. Evaporasi terjadi akibat difisi uap air akibat udara lembab dalam daun dan udara kering di luar daun. Kehilangan udara yang keluar dari daun ini mengakibatkan adanya kekuatan penarikan air dalam tanah melalui membran pembuluh daun. Pada bagian akar, rambut akar akan menyerap air dari dalam tanah secara osmosis. Kemudian pada bagian batang air bergerak menuju ke dan potensial. Air bergerak akibat tekanan besar dikarenakan molekul air menyatu dan berlanjut akibat adanya penguapan pada daun. Kehilangan air dari daun ini umumnya mengakibatkan untuk menarik air melalui sistem pembuluh dari akar ke daun. Dalam proses ini, tidak hanya air menuju ke daun, tetapi unsur darah dari arah tuna ikut berserap menjadi daun sebagai bahan proses fotosintesis. Proses perpindahan air dan unsur darah menuju dan tidaklah konstan pada bagian faktor yang mempengaruhi itu faktor eksternal. Misalnya suhu penguapan angin dan intensitas cahaya. Dan juga faktor internal yaitu berlapisan lilin atau tidak permukaan daun banyak sedikit stomata, bentuk dan lokasinya stomata. Bentuk stomata yang tidak bundar melainkan over ini mempengaruhi intensitas pengeluaran air. Ketika transpirasi oleh melainkan over ini stomata meningkatkan mata penyerapan air oleh ke akar ikut meningkat pula. Translokasi jaringan tumbuhan yang bertugas selama proses ini adalah floem. Translokasi adalah perpindahan hasil fotosintesis dari daun, di mana floem mengangkut zat-zat dari hasil fotosintesis berupa gula, glukosa, asam amino menuju seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dalam prosesnya, dari sumber hasil fotosintesis dinamakan sukres dan darah di
edarkan namanya zinc. Transportasi gula diedarkan bila diatur oleh kebutuhan dari organ-organ pada jarak jauh dan bergantung pada tahap pertambahan pangan. Proses yang umum dikenal sebagai aliran tekanan. Konsentrasi gula di daun akar bergerak ke sel-sel dengan gradien konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya, pembekalan buah dan biji memerlukan energi tinggi. Proses perkembangan itu akan menarik banyak gula konsentrasi lain yang dipengaruhi oleh dari daun. Pemikiran penjelasan singkat tentang transportasi pada tumbuhan.